Halo semua, bersama dengan saya kembali, William Wijaya Halim, kami recovery specialist. Hari ini saya akan berbicara mengenai mimpi, bakat, dan passion. Karena banyak sekali orang itu kebingungan di antara ketiganya. Pertama-tama adalah hal mimpi. Bila mana Anda sudah kenal saya dari dulu, atau mungkin Anda masih saudara saya, biasanya semua pada tahu apa itu mimpi saya. Jadi saya dari kecil itu sampai pernah ya, ceritanya ada satu orang yang bisa membacakan masa depan menggunakan kartu. Waktu itu ngobrol sama mama saya, jadi ceritanya pengen tahu nih anak kenapa. Terus dari kartu itu dibuka, bukan kartu tarot tapi kartu biasa. Dia nanya, kamu itu punya sesuatu yang ingin kamu sampaikan ke mama kamu, tapi sampai sekarang kamu gak berani ngomongnya apa. Ayo, bilang, mumpung ada saya. Bilang, gak usah takut. Mama saya jadi ikut semangat ini. Ayo bilang. Saya bilang, enggak. Terus, kocok kartu. Dan terus, tanya lagi. Udah bilang, mau apa kamu? Mobil. Enggak, mau dikasih mobil, nggak dikasih mobil, nggak peduli kok. Kayak gitu. Ayo jadinya mau apa? Bilang. Akhirnya karena terus didesak, saya pusing, jadi akhirnya saya bilang, iya ini sebenarnya soal mimpi saya. Saya itu dari dulu pengen jadi bintang film. Dan jawaban dari tukang kartu itu langsung, mama saya pun pret. Disangka pengen apa? Ternyata mimpi saya adalah menjadi seorang bintang film. Dan kenapa saya bilang itu mimpi? Karena mimpi itu kadang-kadang mengganggu kita sedemikian kuatnya. Saya punya mimpi itu lebih dari 20 tahun. Apa sampai 30 tahun? Kalau saya ngomong lebih lagi, nanti kamu ketahuan, saya itu sangat tua. Tapi yang ada, ini sangat mengganggu saya sekali. Dan karena ketika itu, ketika saya bersekolah di luar negeri, saya pernah bilang ke mama bahwa saya ingin masuk ke sekolah teater. Karena begitu senangnya saya akan dunia teater dan dunia perfilman. Dan ternyata tidak boleh apa-apa mama saya. Ini lagi ya, perbuatan baik versus perbuatan benar. Pada saat itu saya marah luar biasa. Dan saya selalu menyalahkan orang tua saya. Mimpi ini selalu mengganggu saya sampai kadang-kadang saya bisa terbangun dari sebuah tidur yang sangat nyenyak, terbangun dengan sekujur tubuh penuh keringat dingin dan gemetar. Karena begitu besarnya keinginan saya untuk menjadi bintang film, tapi nggak boleh. Saya berpikiran bahwa saya mempunyai bakat di bidang perfilman. Jadi saya kalau misalnya main film itu kayaknya nggak usah gimana-gimana lagi, saya akan menjadi seorang aktor watak yang sangat bagus. Itu yang saya pikir. Beberapa tahun kemarin, setelah saya mulai agak aktif di Facebook, itu ternyata membuahkan hasil karena ada seorang teman saya yang kenal saya di Facebook. Beliau ternyata salah seorang yang bertanggung jawab untuk pembuatan sebuah film. Dia nelpon saya dan bilang, Will, gue lagi ada di Bandung dan kita lagi casting untuk sebuah film. Mau nggak lu kesini? Karena gue pikir lu pasti cocok. Nggak pikir panjang dong, gue langsung pergi ke sana. Kenal juga nggak sama orangnya. Jadi begitu sampai di hotel tersebut, gue itu WA. Bro, gue udah di depan hotel. Nah, karena waktu itu gue ditemenin sama sohib gue nih, Sugiharto. Gue bilang, bro, siapapun yang keluar dari pintu tersebut, mungkin itu orangnya. Pokoknya begitu keluar, gue langsung, hai, pengen tahu apa-apa. Dan ada satu orang keluar, dan gue langsung, hai, dan dia pun menyambut, hai, berarti dia orangnya. Kita pelukan dan lain-lain, dan begitu masuk, karena kenal, kita nggak ada proses casting. Dan dia bilang, gue pengen lu memainkan peran seperti ini. Saya tetap dimasukkan menjadi seseorang di dalam film tersebut. Film tersebut namanya Jingga, disutradarai oleh Lola Amalia.
Cuman tadinya saya pikir saya akan di casting menjadi apa. Akhirnya saya di casting peran yang berbeda. Saya menjadi seorang dokter di sana. Saya sangat bahagia sekali. Dan seperti yang tadi udah dibilang ya. Jadi karena papa mama saya dulu nggak pengen saya jadi bintang film. Ketika saya mendapatkan kesempatan seperti ini, saya takut dimarahi. Jadi yang terjadi adalah saya matiin itu telepon. Nah, Sugi itu nemenin saya syuting waktu malam itu. Ketika sekitar jam 8 dia bilang, "Bro, gue pulang dulu, nanti mungkin malaman gue datang ke sini." Gue bilang, "Nggak apa-apa." Yang terjadi ya, gue nungguin di sana dan lagi syuting dan lain-lain sebagainya. Tahu nggak, syuting itu banyak kan kerjanya adalah nungguin. Dia nunggu. Kita nggak pernah tahu berapa lama kita dipanggil untuk melakukan satu adegan. Karena kita harus menunggu sampai adegan 1 sudah beres dan saudaranya sudah puas. Saya tunggu di sana sampai malam sekali. Dan tahu-tahu Sugi datang lagi. Dan dia langsung bilang, "Bro, lu nggak apa-apa, bro?" Kata gua, "Kenapa nggak apa-apa?" Ternyata di saat saya mematikan HP saya, ada yang menelepon mama saya dan bilang, "Halo, selamat malam ibu. Ibu, tahu nggak anak ibu itu kurang ajar. Karena itu sekarang sedang dipukuli oleh kita, kecuali ibu bayar uang pada kami." Penipu! Dan mama saya hebat sih. Dia dengan pedenya ngomong, "Pukulin aja anak saya, ditutup." Tapi insting mama ya, begitu abis ngomong gitu, mama saya kebak-kebit sendiri. Telepon ke saya, telepon nggak nyala. Teleponlah ke sahabat saya, Sugi. Begitu dia telepon, mama saya nanya, "Gi, kamu tahu nggak si William kemana?" "Kenapa, I?" Udah dikasih tahu kan? Jangan suruh ngasih tahu bahwa gua lagi syuting. "Iya, katanya ada yang ngomong, si William diculik sama orang, lalu dipukulin." Sugi, walaupun tadi dia nganterin gua ke tempat syuting, dia lupa. Dia bilang, "Tenang, I, akan saya cari." Dia cepet, itu sekitar hampir jam 12 malam, ke tempat syuting. Dan begitu ketemu saya, dia ngomong, "Nggak apa-apa, bro, nggak apa-apa." "Lu nggak apa-apa?" Kata gua, "Nggak apa-apa, kenapa?" "Katanya lu dipukulin." "Lalu yang nganterin gua ke sini." Akhirnya gua telepon nyokap gua, dan segala permasalahan beres, dan nyokap gua tahu gua syuting, dan nggak dimasalahin. Karena nyokap gua bilang, "Akhirnya ya, kamu pengen jadi bintang film, akhirnya kesampaian syuting." Kenapa saya bicara panjang lebar gini? Karena ketika saya sudah mengetahui syuting seperti gimana, ketika saya sudah mengetahui proses yang dilakukan untuk menjadi bintang film, yaitu casting, menunggu untuk di syuting, dan ketika itu yang saya tanya pikir saya bakat, ternyata sangat bangga sekali. Saya sampai didatengin oleh Lola Amalia sendiri. Beliau berkata pada saya, "Kamu acting yang benar, jangan buang waktu-waktu saya." Ternyata saya benar-benar jelek sekali actingnya. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Ketika Anda belum tahu Anda hendak melakukan apa, kebanyakan Anda mempunyai suatu mimpi. Dan mimpi itu dipegang dengan kerasnya oleh Anda, sampai Anda tidak dapat lagi melihat yang jelas yang mana. Dan ketika sebenarnya Anda melakukan perjalanan menuju mimpi tersebut, Anda akan dapat menemukan bahwa mungkin Anda tidak cocok dan tidak menyenangi hal itu. Itu semua terjadi hanya dalam pikiran Anda. Halnya juga dengan saya. Ketika Anda bertanya lagi pada saya, apa mimpi Anda? Dulu saya akan menjawab bintang film, sekarang tidak. Sama sekali tidak. Saya tidak menyalahkan papa mama saya lagi, karena ternyata saya jelek sekali kalau jadi bintang film. Ya, jadi sekarang saya mempunyai sebuah passion, karena saya juga menekuni Chinese Metaphysics, saya menekuni karma. Sekarang passion saya adalah saya menjadi consultant, saya menjadi healer, saya menjadi educator. Dan kenapa itu menjadi passion saya? Passion itu sebenarnya akan muncul atau timbul ketika Anda sudah melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil bahwa ternyata Anda bisa.
seiring dengan banyaknya keberhasilan yang Anda dapatkan di sana, Anda akan bisa bilang bahwa itu passion Anda. Passion nggak pernah sesuatu yang jelek. Ketika Anda melakukan suatu hal, berhasil, kemudian kesulitannya naik, berhasil kembali, makin lama makin sulit, tapi juga Anda makin bisa mengatasinya. Apalagi kalau ternyata itu jadi sumber penghasilan Anda, udah deh, itu akan Anda sebutkan passion. Jadi, kenalilah apa mimpi, apa bakat, apa passion Anda. Jangan kebalik, karena kalau kebalik, hidup Anda akan sangat susah, seperti saya dulu. Ya? Nah, teman-teman, Anda telah mendengarkan kisah-kisah mengenai perjalanan dari hidup saya. Apakah saya seorang yang sempurna? Oh, tidak. Apakah saya mempunyai banyak masalah? Oh, tentu. Apakah saya mempunyai kegagalan? Oh, sudah pasti. Jadi, apakah kalian harus takut bila Anda ingin melakukan konsultasi ataupun karmic terapi pada saya? Dengan cerita-cerita saya, Anda semua dapat mengetahui bahwa saya telah melalui begitu banyak hal dengan positive mindset, menaklukkan masalah-masalah yang ada, bukan kabur, sehingga sayalah orang yang tepat yang dapat membantu Anda untuk memecahkan masalah dari kehidupan Anda. Jangan lupa apa yang perlu Anda lakukan, silakan buat janji dengan WA ke nomor 0856 2196 274 atau 0815 711 8889 if you are from overseas of Indonesia. Jangan takut, silakan bikin janji dan mari kita benarkan hidup Anda.